Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pualam kasih Bapa. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik atau cukup baik. Hari ini saya akan melanjutkan pokok bahasan yang lalu tentang Tuhan adalah gembalaku. Masih di ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Allah menyediakan, Allah memenuhi kebutuhan kita. Dalam bahasa Inggrisnya, the Lord is my shepherd. I have all I need. Bukan I have all I want. I have all I need. Ini sebuah keyakinan, sebuah confidence bahwa memang Allah, gembala yang baik itu akan memenuhi kebutuhan kita. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin sharingkan. Pertama adalah Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Indah bukan? Orang benar tidak ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Sebuah jaminan yang luar biasa. Dan Yesaya 46 ayat 4, saya kira semua kita tahu. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dan saya ingin mengajak kita juga belajar satu doa yang senantiasa saya sampaikan. Dari Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Ini doa saya. Saya minta dari Tuhan anugerah supaya saya tidak berbohong, tidak curang. Dan yang kedua, saya minta kebaikan dari Tuhan. Kebaikan apa? Berikanlah kepadaku makananku. Tidak perlu berlebih sampai aku menyangkal Tuhan, tapi jangan juga sampai kekurangan, sampai aku mencemarkan nama Allahku dengan mencuri. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup saya. Mengapa ada jaminan takkan kekurangan? Karena penolong kita adalah pencipta langit dan bumi. Penolong kita melakukan apa yang terbaik bagi kita. Penolong kita memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia pemilik yang mengasihi domba gembalaannya. Bagi dia tidak ada kepuasan yang lebih besar daripada melihat domba-dombanya puas, makan kenyang, dan bertumbuh. Yohanes pasal 10 ayat 10 dan 11 mengatakan Yesus adalah domba yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tentu hidup yang berkelimpahan bukan berarti kita mempunyai harta yang banyak, tetapi kita mempunyai satu hati yang puas, satu hati yang bersyukur kepada Tuhan, satu hati yang merasakan keintiman dengan Tuhan, dan Tuhan memelihara hari demi hari.
Ini yang paling penting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya kesaksian ketika saya mengambil keputusan untuk berhenti dari Lembaga Bahasa Lia tempat saya mengabdi selama 23 tahun di tahun 2006. Dari tadinya saya punya gaji yang tetap, tetapi sekarang tidak lagi. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Karena Tuhan mengirimkan makanan melalui gagak. Seperti di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan roti dan daging kepada Elia di Sungai Kerit. Tuhan perintahkan gagak untuk memberi makan kepada Elia. Dan ini luar biasa. Tuhan memberikan makanan kepada Elia melalui gagak. Dan sepanjang hidup saya melihat bahwa Tuhan mengirimkan gagak-gagak. Tuhan utus gagak-gagak, selalu ada saja. Masa pandemi dimulai dan saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan saya tahu Tuhan mengirimkan gagak-gagak. Ada saja berkat, ada saja murid yang mau belajar, ada saja sesuatu yang baik. Selalu ada. Dan saya bilang kepada istri saya, Tuhan kirim gagak lagi. Tuhan perintahkan gagak untuk memberi makan kepada kita semua. Itu sesuatu hal yang indah. Sehingga di dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 ada satu keyakinan. Lihat, dari ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita telah dilukiskan di tangan Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan memelihara kita sampai waktunya selesai. Ini sesuatu hal yang indah, sebuah jaminan yang luar biasa. Sehingga Paulus bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allah sanggup untuk memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saya bacakan Filipi 4 ayat 19. Suatu ayat yang indah menjadi jaminan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini menjadi jaminan bagi kita. Tuhan sanggup. Ibu bapak, saudara sekalian, kalau kita punya hubungan pribadi dan kita boleh mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka kita boleh mengatakan takkan kekurangan aku. Bukan karena kita mampu, tapi kita bersandar kepada kemampuan Tuhan. Bersandar kepada kemampuan Tuhan. Corrie ten Boom mengatakan, ketika kita merasa tidak sanggup melakukan apa-apa, kita dapat datang kepada Allah yang Maha Sanggup. Ini adalah sukacita yang sangat besar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Itu yang lebih penting. I know who holds the future. Dia ada di hari depan kita sebelum kita menapakinya. Oleh sebab itu, yang paling penting, pertama-tama kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Gembala yang baik ini. Sehingga kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Ada hubungan pribadi. Maka kita berani mengatakan takkan kekurangan aku. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Jikalau Tuhan kasih kesempatan berikut, saya akan lanjutkan dengan bagian lain dari Mazmur 23 ini, ayat-ayat yang lain. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.